Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya. Hari ini Jumat 23 Desember bertepatan di akhir pekan ya, sekaligus mendekati penghujung akhir tahun. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan emas di satu hari kemarin. Kemudian apa potensi yang bisa kita dapatkan dari analisa kemarin ya, dari mapping yang sudah kita buatkan. Apakah ada peluang atau sebaliknya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan ya dari yang sudah kita lakukan kemarin. Baik, kita lihat dari satu hari kemarin, kita sudah sampaikan di pagi hari bahwa di area konsolidasi ini cukup beresiko ya, meskipun bisa dimanfaatkan kecil, sehingga saya berkesimpulan untuk meyakinkan kita ketika konsolidasi ini belum dilewati, maka saya tidak menggunakan peluang-peluang di dalamnya di sana. Kita akan baru melakukan entry point setelah melewati levelnya di sana. Di atas minimal melewati sumbu tertingginya. Di bawah minimal melewati level terendahnya yang dari hari sebelumnya. Sehingga di sell stopnya kita tempatkan di 1810.50, buy stopnya di 1824.90. Mungkin di awal ada yang manfaatkan pergerakan naik turunnya ya, silakan kalau memang cocok ya. Tapi bagi saya ketika kondisi masih dalam area sideways, maka cukup beresiko ya. Tidak ada tren di sana, artinya market akan bergerak naik turun di sekitaran itu, sehingga takut terjebak. Maka lebih baik kita memanfaatkan peluang yang lebih jelas terlihat. Salah satunya tentu melihat breakoutnya. Oke, di perjalanan candle hingga pertengahan hari bahkan masih di posisi naik turun ya, sampai sore ya, baru jelang malam ya, ini sudah mulai breakout di sana. Sudah mulai breakout di 1810, sehingga di sell ini sudah tersentuh. Namun target kita di target yang terdekat di 1804, sehingga satu candle tidak tersentuh untuk targetnya. Minimal kalau di exit di area ini sekitar 300-an ya. Target di 1804. Kemudian berikutnya di limitnya di 1796 poin sekian. Kita antisipasi di 1792.45 untuk buy limitnya ya. Kemudian berikutnya buy limit di 1784, ini bukan tanpa alasan karena di sana ada penolakan yang cukup signifikan ya. Kemudian range kita perkirakan mendekati yang lebih panjang sebelumnya ya, di mana lebih panjang itu kita gunakan yang tanggal 20 ini ya, antara high dan low-nya di sini. Sehingga mendekati ini, kira-kira mendekati ya. Kita coba uji. Ternyata pergerakannya memang betul-betul kuat ke bawah. Ya, pergerakannya memang betul-betul kuat ke bawah. Inilah pentingnya kita melihat kondisi tren, kondisi kecenderungan yang lebih dominan dari histori yang ada, yang terdekat ya, dari struktur yang terbentuk sebelumnya. Pertama, ketika konsolidasi, maka di sini akan beresiko ya. Di atas ini kelihatan naik tapi kembali turun, di bawah kelihatan
Ini mau turun tapi balik naik lagi sampai ada petunjuk, di mana petunjuknya adalah breakout. Bahkan di awal pagi kemarin juga sudah kita ingatkan, kita sampaikan harus berani menyesuaikan, harus berani koreksi, dan harus berani mengikuti kondisi terkininya, karena itu yang paling penting dan paling menguntungkan. Ketika sudah mulai terlihat di sana yang mendominasi, maka fokuslah di sana sampai ada petunjuk market ini mau berbalik. Apa petunjuknya? Sudah banyak materi kita sampaikan di sana. Bagaimana market ini berpotensi berbalik. Ada tanda-tanda yang harus kita pahami, ada konfirmasi yang harus kita tetapkan di sana. Akhirnya buy limitnya tersentuh yang kedua, yang sesi kedua ya. Tersentuh tetapi tidak bisa mendapatkan profit yang besar, artinya tidak bisa mendapatkan potensi di sana. Maka yang berlaku adalah recovery, yang berlaku adalah risk management. Apakah kita cut loss di batasan resiko kita? Apakah kita menggunakan sell stop? Itu tentu menjadi ranah masing-masing ya. Kalau dianggap ini sebagai area paling ujung, paling bawah, tentu yang kita lakukan adalah memanfaatkan pending order. Ya, apakah buy limit atau sell stop, tentu melihat kondisi historinya. Ya, di area ini ada penolakan, kemudian dia lewat di sebelah bawah ada penolakan, sehingga jarak antara atas dan bawah ini ada space yang cukup, sehingga ketika kita memanfaatkan dengan sell stop di 300 atau bahkan di 400 pun masih cukup untuk mengurangi tingkat kerugian. Bahkan di bawah sudah kita siapkan di buy limitnya 1784. Sebagian broker sudah tersentuh, sebagiannya lagi belum ya, karena perbedaan spread, karena perbedaan harga ya, perbedaan harga tentunya. Intinya kalau kita ukur dari sana, range-nya kalau kita ukur berada di area yang persis mendekati. Persis berada di area range-nya kembali naik. Dari sini bisa banyak kita ambil kesimpulan ya. Ada beberapa poin yang kita tempatkan. Satu level, yang kedua range, yang ketiga trend. Sehingga kita tidak terjebak di dalam pergerakan-pergerakan kecil yang menyesatkan. Selanjutnya kita akan lihat untuk potensi ke depan ya, potensi atau kita lihat untuk probabilitas ke depan kira-kira kemana. Kalau kita lihat di time frame daily ya, kita lihat di time frame daily, seller memang mendominasi ya, seller mendominasi di sana. Tetapi dari sisi tren masih berada di tren naik atau berada di jajaran baris naik. Hanya di atas karena ada level ya, sehingga terbentur dan koreksi. Bahkan sudah kita sampaikan di hari-hari sebelumnya akan adanya koreksi ketika mendekati levelnya di sini. Silakan dilihat kembali di histori analisa beberapa hari yang lalu. Nanti akan ketemu di time frame yang besar. Kita melihat di sana ada rejeksi ya, dan berpotensi akan adanya koreksi atau perlawanan dari seller. Dari yang kemarin momentum bearish ya, momentum bearish. Apakah akan berlanjut momentumnya?
saya belum yakin ini akan berlanjut panjang ya, tetapi tentu karena ini merah yang cukup kuat ya, tidak ada, pasti nanti akan ada perlawanan ke bawah. Dari sisi time frame H4, apa yang bisa kita dapatkan di sana? Di time frame H4 sudah ada candle yang berbalik ya, sudah ada candle warna hijau. Ini artinya berada di double bottom, kemudian ada perubahan warna di sana ya, berada di double bottom, ada perubahan warna. Ada kemungkinan masih akan lanjut naik, tetapi ketika nanti sudah melewati di harga 17.85 atau bahkan melewati di 17.82 ya, di mana levelnya dilewati, maka akan berlanjut turun lagi. Harus mengikuti kondisi terkininya. Artinya hijau ini akan dimakan oleh merah kembali. Tentu untuk memakan ini butuh perjalanan panjang dan nanti akan terlihat di sana ya. Di time frame H1 akan terlihat nanti merah memakan hijaunya, akan terlihat jelas di sana. Nah, nanti baru kita menyesuaikan. Nah, sekarang dari space yang ada dekat-dekat sini masih ada peluang, ada petunjuk untuk bergerak naik dan turun. Di pergerakan seller ya, misalkan di sini kita bisa menempatkan sell di sana dengan target berada di ujung bawah ya, sekitar 400 sekian. Tentu cukup untuk satu kali transaksi. Sell stop kita tempatkan di 1790.17. Targetnya sudah kita sampaikan tadi ya, targetnya di sini paling dekat. Kemudian dari sisi level yang banyak di sana ya, ada level psikologis di bawah, kita tempatkan untuk koreksinya buy limit di sana di 1775.52. 1775.52. Bagaimana dengan range-nya hari ini, malam ini ya, sampai dengan pagi besok, pagi hari nanti, apakah akan sama dengan hari kemarin ya? Biasanya kalau sudah panjang maka akan berkurang ya. Nah, kita tentu kalau bergerak pendek seperti 2 hari yang lalu terlalu kecil ya untuk hari Jumat malam ini ya. Nah, kita gunakan yang tengah ya, kita gunakan yang di antara. Kita gunakan di antara ini ya. Sehingga bergeraknya kalau turun mendekati buy limitnya. Kalau naik tentu ada di sana, ada level di sini. Nah, kita bisa tempatkan dulu di sana untuk limitnya. Sell limit di 18-12 poin sekian ya. Kemudian buy stopnya kita tempatkan di atas ini ya, di atas level yang terdekat. Kita tempatkan di sana untuk buy stopnya 1795.45. Target yang paling dekat, yang realistis di sini, di ujungnya di sini ya. Atau sekitar 300 ya, terlalu kecil memang. Oke, yang lebih besar nanti berada di sini ya. Targetnya di harga 800, 1800 atau sekitar 400-500 ini ya. Oke. Yang terdekat di sana silakan nanti diuji. Kemudian untuk koreksi yang terdekat ya, koreksi terdekat kita tempatkan di area ini
sell limit kita tempatkan di sini 1804 poin sekian. Ini yang terdekat. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dulu ya. Untuk selengkapnya, selebihnya nanti kita akan lihat bagaimana update-nya ya. Kita lihat mana nanti yang lebih menguasai. Kalau lihat dari sekarang ada potensi yang luar biasa, untuk potensi naiknya cukup besar. Karena kalau kita lihat bergerak ke bawah, tentu minimal kita uji di level 1785 ya. Kalau merah menguasai lagi, maka setidaknya harus melewati perjalanan hijau sebelumnya. Makan dulu perjalanan hijau ini ya, ini gampangnya. Baru nanti akan kembali turun lagi. Toh juga sudah kita tempatkan selnya di sana. Kemudian targetnya bisa sampai di sini di 1783 atau terdekat di 1785. Kemudian limitnya kita tempatkan di wilayah yang banyak rejeksi di sana. Dan ini cukup realistis. Tadi sudah kita ukur range-nya kira-kira kalau naik sampai di sana, kalau turun sampai di situ ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu di evaluasi selanjutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.